Ya, gitu kan malam hari ini saya bisa memberi materi tentang ajaran-ajaran Mormon yang menyebar dalam gereja. Kalau kita kurang peka, kita nggak sadar bahwa ternyata saat ini banyak sekali seminar-seminar pendalaman-pendalaman Alkitab, bahkan doktrin-doktrin Mormonisme ini dikotbahkan di medsos, di mimbar-mimbar, dan orang-orang awam nggak tahu kalau itu adalah ajaran Mormon yang pelan-pelan membawa orang itu menyimpang dari kebenaran. Nah, kebetulan malam ini topik yang dipilih adalah ini. Saya akan mengulas masalah tentang ajaran-ajaran Mormon yang menyebar di dalam kekristenan di khususnya di Pentakosta dan Karismatik. Oke, Mormonisme ini didirikan oleh Joseph Smith. Katanya ini adalah nabi terakhir Joseph Smith, peace be upon him, nabi abad 19. Dia di tahun 1820 mengaku dapat penglihatan, ketemu malaikat baru, malaikat yang memperkenalkan dirinya bernama Moroni. Dia dikasih buku yang ditulis di dalam lempengan-lempengan emas. Dia salin apa tulisan dari lempengan-lempengan emas itu yang sekarang disebut Kitab Mormon. Setelah dia salin, lempengan-lempengan ini katanya dibawa oleh malaikat ke surga. Dulu, Joseph Smith dan beberapa pengikut Mormon awal mempraktekkan poligami. Tapi yang jelas di dalam Mormonisme, sekalipun sekarang ini ada terpecah dua pendapat, Mormon yang mayoritas menolak poligami, tapi ada kelompok fundamentalis yang masih menekankan poligami. Doktrin yang menyatukan semua kelompok Mormon adalah mereka percaya tentang politeisme. Allah yang mereka sembah di dalam Alkitab menurut tafsiran mereka itu adalah politeisme, Allah yang berjasad, yang bertubuh, yang bermateri. Jadi Allah di dalam iman mereka itu sesuatu makhluk yang bermateri. Nah, penyebarannya di Indonesia ini terbagi dalam dua gerakan, direct, indirect. Kalau direct itu misalnya Anda lihat orang bule pakai pakaian hem dengan dasi, putih hitam, naik sepeda keliling. Itu mereka menyebarkan ajaran Mormon direct, door to door. Yang indirect adalah dia ndak door to door, tapi ide-ide doktrin Mormon ini disebarkan di dalam buku pengajaran-pengajaran di medsos di mana-mana sehingga banyak orang entah apologet, entah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengkhotbahkan mengajarkan apa yang menjadi doktrin Mormon ini. Ini ya, ini kitab Mormon apa namanya? Buku saya ini. Kalau kita baca isinya, gaya bahasanya itu bahasa Inggris lama, Old English. Gaya bahasanya itu seperti King James Version. Kemudian, nabi yang menerima lempengan ini adalah Nabi Joseph Smith alaihi salam. Nah, Mormon ini yang mungkin kita kurang tahu, ternyata ini berkembang pesat karena mereka melakukan missionary penginjilan mereka itu direct and indirect. Jadi kita lihat ya.
Nama resminya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi nama mungkin banyak orang yang menyebut adalah sebagai Gereja Mormon karena di gereja ini selain pakai Alkitab juga menggunakan satu kitab lagi yang disebut Kitab Mormon. Banyak orang menyebutnya sebagai Gereja Mormon. Ini uskupnya. Jadi setelah kita lihat tadi, mereka di satu gereja aja ada sekian banyak, sedangkan gereja di seluruh Indonesia, jemaatnya Mormon, itu banyak sekali. Anda bisa kalkulasi sendiri. Jadi diam-diam mereka ini berkembang cukup signifikan. Nah, sekarang kita kepingin belajar supaya kita tahu ciri-ciri doktrin Mormon yang ditolak oleh gereja sedunia itu apa. Doktrin Mormon yang tadi saya sampaikan adalah dia percaya tentang corporeal God, Tuhan atau dewa yang bertubuh, punya otot, punya anatomi seperti kita, di mana dari sekian banyak Allah itu tentu ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang berkuasa, ada yang kuasanya berkurang, atau yang tidak berkuasa. Ada jenjangnya. Yang jelas mereka menempatkan sebagai Allah tertinggi versi mereka yang berdaging dan bertulang itu Allah Bapa. Di bawah Allah Bapa itu Allah Anak yaitu Yesus, dan di bawah Yesus itu adalah pengikut-pengikut Mormon yang nanti menurut doktrin mereka, semua pengikut Mormon akan mengalami pengilahian sehingga meningkat derajatnya menjadi dewa-dewa atau Allah-Allah yang baru. Jadi dengan kata lain, doktrin utama mereka, mereka politeisme, punya hierarki. Jadi Allah di dalam mereka itu punya hierarki henoteisme. Jadi kalau kita ngomong hierarki atau henoteisme pasti itu politeisme. Nah, sekarang banyak sekali yang mengajarkan doktrin-doktrin hierarki Allah. Allah itu punya jenjang kepangkatan antara Allah yang besar sampai Allah yang kecil di gereja-gereja Kristen. Nah, kemudian doktrinnya Mormon setelah mereka meninggal, pengikut-pengikut Mormon akan berubah menjadi Allah-Allah yang baru, yang tentu saja di bawah pangkatnya, di bawah pangkatnya Yesus. Jadi mereka benar-benar mempercayai, meyakini Alkitab menurut tafsiran mereka itu memang mengajarkan banyak Allah. Nah, Allah itu bertulang dan berdaging seperti manusia, punya anatomi, kayak kita primata, punya dua tungkai atas, tungkai bawah dua. Ya persilah kita ini. Karena mereka menggunakan tafsir, kita ini adalah anak-anak Allah. Maka, seperti apa kita, demikian pula ya Bapak kita seperti itu. Karena Bapak Allah Bapak itu adalah Bapak kita, maka Bapak pun beranatomi, memiliki daging dan tulang seperti kita. Ini kitab Mormon. Anda bisa baca di dalam penjelasan doktrin mereka sendiri. Allah ada tiga pribadi. Di dalam pandangan mereka itu tiga pribadi yang terpisah, kayak pribadi saya dengan pribadinya Pak Kuncoro di Sampit itu terpisah. Dengan pribadinya Bu Yeni Sihombing itu adalah pribadi yang terpisah lagi. Jadi saya Pak Kuncoro, Bu Yeni Sihombing, Pak Heni itu entitas dengan pribadi yang terpisah-pisah. Allah ada tiga pribadi terpisah dalam kealahan. Bapa yang kekal, putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita percaya kepada masing-masing dari mereka. Dari wahyu akhir zaman kita belajar bahwa Bapa dan Putra memiliki tubuh yang nyata dari daging dan tulang. Dan bahwa Roh Kudus adalah sosok dari roh tanpa daging dan tulang. Ketiga pribadi ini adalah satu dalam kesatuan dan keselarasan yang sempurna dalam tujuan dan ajarannya. Jadi, mereka percaya ada beberapa Allah yang bertulang dan berdaging. Satu keesaan yang mereka maksud itu bukan entitas, entitasnya ada bermacam-macam.
tapi entitas tujuan dan kehendak. Kalau tadi itu kitab Mormon, sekarang kita lihat tulisan eh, nabinya, Joseph Smith. Joseph Smith juga mengajarkan yang sama, seperti wahyu yang dia terima. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ini sama benarnya mengenai roh seperti mengenai tubuh manusia, tubuh jasmani, yang semata-mata merupakan pembungkus roh. Jadi tubuh ini adalah casingnya roh. Keduanya bersama-sama membentuk jiwa. Roh manusia berbentuk manusia. Roh semua makhluk serupa dengan tubuh mereka. Hal ini jelas diajarkan oleh Nabi Joseph Smith alaihi salam. Ketika makhluk ilahi yang tubuh rohnya dilihat oleh saudara laki-laki Yared, mengambil ke atas dirinya daging dan darah, dia nampak sebagai manusia yang memiliki tubuh, anggota badan, dan hasrat keinginan sama seperti manusia lainnya, meskipun jauh lebih unggul daripada semua manusia lainnya. Karena dia adalah Allah, yaitu putra Allah, firman yang menjadi manusia, di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi, Yesus, Bapa di surga, yang kita imani sebagai Allah, yang mereka juga imani sebagai Allah itu, di dalam konsep mereka, semua Allah dalam doktrin Mormon itu bertubuh dan berdaging, sama seperti kita, hanya punya kualitas di atas kita, karena mereka adalah Allah. Di halaman yang berikutnya, juga mengajarkan tentang bahwa Allah Bapa itu bertulang dan berdaging seperti kita, primata. Allah Bapa adalah Bapa dari roh kita, Bapa dalam daging. Dan satu-satunya putra yang diperanakan yaitu Yesus Kristus yang mempersatukan kebakaan ilahi dengan yang fana dan seterusnya. Ini penerusnya, ini bukunya yang dia ajarkan di saat dia memimpin Mormon sama. Karena ini memang doktrin mereka, doktrin utama mereka. Roh Kudus adalah satu dari pribadi-pribadi tubuh ketuhanan. Allah Bapa dan Allah Putra memiliki tabernakel tubuh yang berdaging dan bertulang. Allah sendiri telah menciptakan manusia menurut rupanya sendiri. Jadi manusia ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dalam pandangan mereka. Ya Allah itu bertulang dan berdaging sehingga kita diciptakan ya seperti Allah kita yang bertulang dan berdaging. Nah, doktrin yang berikutnya, para pengikut Mormon yang setia di saat setelah dia meninggal, dia akan mengalami suatu pengilahian, permuliaan. Dia menurut bahasanya Mormon mewarisi tahta, mereka akan mendapatkan kerajaan dan kekuasaan, dan mereka menjadi Allah-Allah, menjadi dewa-dewa yang abadi. Ini di dalam bukunya Doctrine and Covenant, bagian 103. Mereka akan menjadi Allah-Allah karena mereka tidak memiliki akhir, maka mereka akan berada di atas segalanya, karena segala sesuatu tunduk kepada Yang mereka. bisa muncul di dalam setiap Mereka, tradisi. mereka akan menjadi Allah-Allah baru karena mereka memiliki segala kuasa. Di dalam buku yang sama, Doctrine and Covenant, ditanya jawab section 138, ada pidato dari Spencer W. Kimball. Dia berkata, di dalam suatu pertemuan, saudara-saudara, 225.000 di antara kalian pada malam hari ini, aku berharap kalian semua akan menjadi Allah-Allah, menjadi dewa-dewa di kalau mereka meninggal. Ya, ini bukunya. Nabi Joseph Smith mengajarkan di saat kebangkitan, sebagian dari para pengikut Mormon akan menjadi malaikat, yang lainnya akan dibangkitkan untuk menjadi dewa-dewa, menjadi Allah-Allah, Tuhan-Tuhan yang baru. Nih. Oleh karena itu, ada banyak sekali jumlah Allah. Oleh karena itu, mereka mengembangkan ide bahwa ada hierarki untuk memimpin sekian banyak Allah.
Allah Bapa adalah Allah yang terbesar, Yesus Allah yang kedua di bawah Bapa, di bawah Yesus ya para anggota Mormon yang meninggal, yang dipermuliakan menjadi dewa-dewa yang baru. Jadi di dalam Mormon, mereka secara literal mengakui Tritunggal, tapi versinya Mormon. Kalau kita ngomong Tritunggalnya Mormon, jangan sekali-kali membayangkan Tritunggal yang sama seperti yang kita pelajari ya. Tritunggal punya Mormon punya konsep Tritunggalnya sendiri, yaitu pribadi-pribadi Allah dalam Tritunggalnya Mormon adalah entitas-entitas yang terpisah yang memiliki kepribadian masing-masing, punya kesadarannya sendiri-sendiri, terpisah satu sama lain. Oleh karena itu Bapa Putra Roh Kudus mereka mengakui ini karena ini ayat Alkitab. Tapi dalam pemaknaan politeisme, mereka adalah makhluk-makhluk ilahi yang satu tujuan, satu kehendak. Penyebarannya yang tadi saya bilang, ada yang langsung door to door, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung ini doktrin-doktrin Mormon tentang hierarki Allah, pengajaran Allah itu ada banyak berjenjang tingkatannya. Ini disebarkan melalui podcast-podcast, mulai YouTube-YouTube. Bahkan saya punya fotonya, tapi saya nggak tampilkan. Dilakukan rally seminar-seminar di berbagai kota, mengumpulkan gereja-gereja, pendeta-pendeta dari karismatik, untuk diajarkan doktrin tentang hierarki Allah. Allah itu punya jenjang kepangkatan. Tafsir-tafsir Mormon mulai disebarluaskan. Dan yang menggunakan tafsir-tafsir Mormon ini, orang-orang yang terkenal di Indonesia, punya jemaat, pendeta-pendeta, pengajar-pengajar, apologet-apologet, tanpa mereka sadari, mengajarkan semua yang menjadi doktrin Mormon. Contoh ya, ini saya sudah bahas di dalam postingan saya yang kemarin. Salah satu yang menjadi doktrin Mormon, khasnya Mormon, dia punya tafsiran yang sama dengan Yahudi untuk Kejadian 1 ayat 26. Jadi Yahudi, Saksi Yehova, Unitarian, Mormon, satu kata bahwa Kejadian pasal 1 ayat 26 ini bukan diskusi Allah berbicara dengan Sang Putra, enggak. Kalau seluruh bapak-bapak gereja, tradisi kekristenan, dari abad pertama sampai saat ini, semua menafsirkan Kejadian pasal 1 ayat 26 ini secara trinitarian. Baiklah kita menjadikan manusia, penjelasannya, Sang Bapa berbicara kepada Sang Putra untuk sama-sama membuat manusia. Tapi Yahudi yang anti-Kristen, pengajaran Yahudi, salah satu pengajarannya Yahudi diambil oleh semua bidat, Saksi Yehova, Mormon, Unitarian, mengatakan ini bukan Sang Bapa mengajak Sang Putra untuk sama-sama membuat manusia, tapi ini Allah berbicara, mendeklarasikan di hadapan para malaikat. Jadi Allah berbicara kepada malaikat, konteksnya deklarasi di dalam sidang ilahi. Semua sama. Ini. Dan yang mengajarkan ini banyak, banyak hamba Tuhan pendeta di saat menjelaskan tentang Kejadian 1:26, mengajarkan apa yang menjadi tafsiran doktrinnya Mormon. Jadi, ini contoh. Ini contoh buku yang ditulis oleh pendeta. Anda bisa baca, saya tidak menyebut namanya. Yang bersangkutan ini membuat uraian kajian yang berbau Mormon. Bahkan di dalam bab 20 itu satu bab khusus yang dia jelaskan tentang jenjang kepangkatan di dalam Allah. Lihat ya. Dia bilang begini, kutipannya yang seperti Anda bisa lihat, pribadi-pribadi dalam Allah sejajar atau tidak. Apakah ada pribadi yang mensubordinasi pribadi yang lain? Terus dia kritik, banyak orang Kristen tidak berani tegas mengakui bahwa dalam Allah ada terdapat pribadi. Mereka merasa tidak nyaman menyatakan mengenai adanya hierarki dalam lembaga ilahi tersebut, Allah atau Elohim. Kesalahan banyak orang Kristen disebabkan tanpa menggali Alkitab dengan teliti, sudah berpendirian atau memiliki premis bahwa pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal sejajar. Ini salah. Menurutnya,
pribadi-pribadi Allah dalam Tritunggal itu tidak sejajar. Ada subordinasi, ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Hal ini membuat pemahaman mengenai Allah Tritunggal menjadi tidak tegas, tidak jelas, dan mengambang serta absurd. Jadi orang yang percaya Tritunggal bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara, esa dan setara, itu tidak masuk akal, absurd, kacau. Nah, bantahan saya, Tritunggal yang diimani gereja sedunia ini adalah ortodoksi Kristen, Pak. Ini adalah doktrin utama yang berhubungan dengan keselamatan. Kita mengimani Allah yang benar atau Allah yang keliru, salah satu indikasinya adalah pengajaran tentang Tritunggal. Di dalam pengajaran ortodoksi, nanti kita akan ulas sedikit singgung, Bapa Allah, Putra, Firman Allah, Roh Kudus, Roh Allah, Hayatnya Allah, itu Allah yang esa. Karena Allah, Firman Allah, dan Roh Allah, Hayatnya Allah itu Allah yang esa, tidak mungkin ada hierarki jikalau Allah itu monoteisme. Tidak mungkin ada hierarki. Hierarki jenjang kepangkatan Allah itu hanya dimungkinkan kalau konsepmu monopoliteisme. Ini sebagai pengantar, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Dengan doktrin yang bersangkutan yang nulis buku itu mirip. Bahwa Bapak dan Putra itu dua entitas yang terpisah yang memiliki pribadi-pribadi kepribadian sendiri-sendiri. Kayak saya dengan Pak Heni itu dua orang yang berbeda. Saya punya pribadi Gracia Pelo, Pak Heni punya pribadinya Pak Heni. Saya Gracia Pelo punya pribadi Bu Yeni Siombing, pribadi yang terpisah, yang berbeda lagi. Jadi Mormon dengan yang bersangkutan yang nulis buku itu memiliki pandangan yang sama. Ini bukunya ada di depan kalian. Ini, ini. Karena mereka mempunyai pandangan Allah itu jamak, plural, maka harus ada yang lebih tinggi dan yang memimpin, dan ada yang lebih rendah yang dipimpin, yang diatur. Nah, apa yang disebarluaskan oleh yang bersangkutan di sebelah kiri saya ini, di bukunya ini, saya tanggapi secara akademis yang mungkin ada kaitannya dengan malam hari ini, tapi jauh lebih dalam. Saya menanggapi, karena saya punya, terus terang saya tidak sepakat dengan ajaran adanya banyak Allah yang berbeda-beda, yang mereka semua itu hanya disatukan, dikumpulkan dalam suatu dewan ilahi, dalam suatu institusi, dalam suatu lembaga, lembaga surgawi. Jadi kalau kita kembali lagi ke topik malam hari ini, keesaan Mormon itu keesaan kehendak. Dari sekian banyak Allah, yang dipastikan esa itu hanya kehendak mereka semua. Sedangkan di dalam yang ditulis oleh pendeta yang sebelah kiri saya itu, bukunya yang Anda bisa lihat, Tritunggal menurut Alkitab, keesaannya itu lebih ditekankan sebagai keesaan lembaga. Jadi entitas Allahnya jamak, plural, yang esa yang satu itu lembaganya, dewannya, majelisnya yang satu. Dan kedua ajaran ini, Mormon maupun yang bersangkutan, pendeta yang bersangkutan ini, yang kapan hari kena stroke, sama-sama sepakat mengajarkan tentang hierarki Allah, ada henoteisme, dan kalau sudah ngomong henoteisme, itu pasti politeisme. Tidak mungkin hierarki tidak politeisme. Tapi yang menarik di dalam buku yang sama, di dalam buku yang sama, yang bersangkutan tuh ngotot bahwa apa yang dia ajarkan ini tidak boleh dianggap politeisme. Apa yang dia ajarkan bahwa ada kejamakan Allah, Allah itu plural dan terpisah-pisah, mereka semua kumpul dalam satu lembaga, satu majelis. Ini mereka dia ngotot sebagai monoteisme, monoteisme Kristen katanya, katanya begitu. Ini ya. Oleh karena itu, eh, tetap dia bersikuku di dalam bukunya itu, nanti kita lihat dulu kutipannya, dia menolak disebut sebagai pengajar tentang politeisme, enggak. Dia ngotot bahwa apa yang diajarkan ini adalah ajaran biblikal, Alkitabiah, Tritunggal yang sebenarnya, dan ini adalah monoteisme versi Kristennya dia.
Oleh karena itu di dalam buku saya memberikan warning diksi. Karena ada diksi yang dipakai tetapi memiliki makna yang berbeda. Begitu saya mengatakan monoteisme, konsep yang saya pahami kan konsep umum bahwa saya percaya akan ada satu entitas Allah. Sedangkan menurut yang bersangkutan, pendeta yang punya nama yang sangat dikenal ini, dia menggunakan kata monoteisme, tapi dalam pengertian ada berbagai Allah yang kumpul di dalam satu dewan. Oleh karena itu saya bilang hati-hati. Saya tidak mau terjebak dengan silat kata. Kalau seperti ini, saya menolak bahwa ajaran yang bersangkutan ini adalah ajaran monoteisme. Saya menolak. Karena secara terminologi itu tidak mungkin monoteisme, wong jumlahnya Allahnya banyak dan terpisah-pisah karena mereka banyak dan terpisah berkumpul di dalam satu dewan. Ini monoteisme. Dia ngotot enggak. Kami monoteisme, monoteisme dalam pengertian tunggal institusinya, lembaganya. Saya memberikan warning ya, yang bersangkutan menggunakan kata monoteisme tidak mengacu pada konsep akan adanya satu entitas Allah. Jadi monoteisme yang dia tulis di dalam bukunya, dia ngotot bahwa dia adalah monoteisme itu, faktanya dia tidak percaya tentang adanya satu entitas Allah atau jumlah ayal Allah yang tunggal, satu ousia atau satu zat. Dia tidak percaya itu. Melainkan kata monoteisme di dalam buku yang dia tulis, yang disebarkan dan dipakai banyak orang, bahkan dihotbahkan, itu untuk menyatakan adanya satu lembaga, satu institusi Allah, lembaga Elohim. Dalam lembaga Elohim, lembaga ilahi tersebut berisi para Allah atau beberapa Allah yang entitasnya terpisah-pisah satu sama lain. Contoh Bapa berbeda dan terpisah dengan Allah dan Roh Kudus. Nah, yang menarik, Roh Kudus itu rohnya Bapa, bukan rohnya Yesus. Yesus sebagai Allah kedua di bawahnya Bapa itu punya roh sendiri. Nah, kesatuan lembaga ilahi atau yang dia sebut dalam bukunya itu, di dalam babnya itu lembaga ilahi, lembaga Elohim, saya menyangkal kalau modelnya kesatuan lembaga tidak mungkin, tidak bisa diistilahkan sebagai monoteisme. Karena jumlah wadah lembaga yang menaungi para Allah ini mutlak berbeda dengan jumlah entitas Allah yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi saya bilang ya hati-hati kalau sudah baca bukunya, tolong jeli tentang diksi yang dipakai. Nah, satu lembaga, Dewan Majelis. Karena ini lembaga, institusi, maka yang ada di dalam institusi itu tidak mungkin satu oknum. Ada banyak jumlah entitas Allah yang berkumpul. Nah, oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa antara Tritunggal kita yang mengikuti ortodoksi itu monoteisme, jumlah Allah entitasnya satu, ini bertabrakan, bertolak belakang dengan doktrinnya Mormon dan doktrinnya yang bersangkutan yang nulis buku tadi. Oleh karena itu saya memberikan saran akan lebih jujur, lebih fair kalau ajaran yang bersangkutan itu yang tentang lembaga ilahi itu disebut monotesmos atau una institutio. Una satu institusi. Ajaran yang kayak tadi tidak boleh dilabeli sebagai monoteisme Kristen. Tidak boleh. Itu akan merusak makna makna linguistik semantiknya jadi kacau semua. Nah, sekarang saya masuk ke tafsir Kejadian 1:26 ya. Saya sudah buat postingan kemarin, 2 postingan yang lalu saya buat berseri karena seri yang pertama dirasa kurang, saya perdalam lagi di kuliah lanjutan. Tafsiran yang kelompok-kelompok heresi sama. Yahudi, Unitarian, Mormon, Saksi Yehova sama. Allah berbicara kepada malaikat, maknanya itu deklarasi, memberikan pengumuman di dalam sidang ilahi. Ada rapat para malaikat. Allah datang dan mengumumkan dia berencana membuat manusia. Tapi kalau kita lihat tafsirnya Yahudi di dalam Talmud, ada tafsir yang kedua,
Dia bukan Allah ngomong kepada malaikat, tapi Allah berbicara kepada langit dan bumi. Allah berbicara kepada tanah untuk bersama-sama membuat manusia. Jadi yang poin kedua ini, yang bawah yang B ini tafsirannya Yahudi. Tapi yang A itu mayoritas Yahudi dan semua aliran-aliran heresi sepakat Allah berbicara kepada malaikat. Tradisi Kristen mengajarkan cuma satu. Kalimat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu bentuknya ajakan, kohortatif. Mari kita membuat. Membuatnya itu pun bentuk jamak. Artinya Allah berbicara kepada pihak lain supaya dirinya dan pihak yang diajak bicara ini bersama-sama berkolaborasi membuat manusia. Kalau kita lihat tafsirnya Bapak-Bapak gereja seperti yang saya sudah buat di dalam postingan saya tunjukkan semua. Semua mengatakan Sang Bapa berbicara kepada Sang Putra untuk bersama-sama membuat manusia. Jadi ini komunikasi intra-tritunggal, komunikasi di dalam Allah sendiri. Allah berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena hanya Sang Putra, firman Allah, yang setara dengan Sang Bapa. Oleh karena itu, mereka itu menjadi co-maker, co-creator. Tidak mungkin Allah mengajak ciptaannya yang lebih rendah untuk menjadikan mereka sama-sama co-maker to create manusia. Nah, kemudian saya masuk ke doktrin yang berikutnya tentang Kejadian 1 ayat 26 ini dikaitkan dengan sidang ilahi. Itu merupakan doktrin yang sama diajarkan oleh Mormon, oleh nabinya Joseph Smith alaihi salam. Mereka punya doktrin bahwa semua manusia itu dulu hadir di Dewan Surgawi bersama dengan para malaikat, dan semua manusia di Dewan Surga itu ikut berembuk untuk menciptakan dunia yang akan diadakan itu seperti apa. Jadi ada sidang ilahi, intinya bakal manusia dan para malaikat bersama-sama dengan Allah bersidang di dalam Dewan Surga untuk melihat persiapan rencana Allah dalam penciptaan alam semesta. Ini Anda lihat bukunya. Mereka berada dalam dewan-dewan surga. Mereka itu artinya roh-roh manusia yang sebelum lahir ke dunia. Mereka itu ada di dalam dewan surga sebelum landasan bumi diletakkan, sebelum bumi diciptakan. Kita semua itu ada di dewan surga. Kita berada di sana. Kita bernyanyi bersama dengan bala tentara surgawi. Karena sukacita ketika landasan bumi diletakkan. Dan ketika keberadaan bumi, ke, rencana keberadaan kita di bumi ini dan penebusan dirancanakan dengan rinci. Kita berada di sana. Kita menaruh perhatian dan kita mengambil bagian dalam persiapan yang besar ini. Kita tidak diragukan hadir dalam dewan-dewan itu dan seterusnya. Ya, inilah. Jadi apa yang diajarkan di dalam tafsir sidang ilahi itu, bunyi yang sama itu sudah digaungkan secara eksplisit di dalam buku-buku doktrinnya Mormon yang seperti Anda lihat di dalam layar di depan Anda. Nah, ini kuliah saya yang membahas tentang tafsir kata kita, mari kita membuat manusia ini adalah Allah berbicara kepada malaikat. Saya tolak dan saya uraikan dalam bentuk kuliah hermeneutika 2 kali, kuliah yang pertama dan kuliah lanjutan. Fokus saya di dalam kuliah ini melawan tafsirnya Yahudi, karena tafsir Yahudi inilah sumber dari semua tafsir yang dipakai oleh aliran-aliran heresi di dalam kekristenan. Kuliah F21 lebih detail lagi, lebih makjleb. Jadi saya beberkan keanekaragaman tafsirnya Yahudi yang satu sama lain bertentangan. Dan di mana kelemahan dan kekonyolan masing-masing tafsir saya uraikan di kuliah lanjutan. Kesesatan tafsir ini. Allah berbicara kepada malaikat di dalam sidang ilahi. Di dalam salah satu tulisannya Rabi-Rabi Yahudi, di dalam Midas Bereshit Raba ke-8, ada Rabi yang menguraikan Allah itu memberikan pengumuman bahwa dia akan membuat manusia di depan para malaikat di sidang ilahi.
Saya bilang salah, sesat. Kenapa? Karena uraian tafsir penjelasan para rabi-rabi ini yang dipakai oleh semua heresi-heresi yang ada, itu bentuknya bukan indikatif, bukan bentuknya pernyataan pengumuman, tapi teks ayatnya adalah suatu ajakan. Marilah kita membuat. Kalau pengumuman bentuknya indikatif, deklarasi harusnya begini. Saya akan membuat manusia. Nah, ini betul. Ini bentuk pernyataan, bentuk pengumuman, bentuk deklarasi. Tapi teks ayat di dalam Alkitab tidak berbentuk indikatif, bukan deklarasi, tapi ajakan. Marilah kita berdua bersama-sama membuat manusia. Kohortatif itu ajakan, bukan pengumuman. Maka pernyataan yang substansi dari ayat ini, Allah ngomong kepada siapa? Sehingga pihak yang diajak bicara ini diajak untuk bersama-sama membuat manusia. Dia ngomong sama siapa ini? Karena kata membuatnya itu bentuknya jamak. Artinya saya dan kamu yang saya ajak ini, kita berdua bersama-sama berkolaborasi untuk membuat manusia. Pernyataan substansinya di sini. Siapa yang setara dengan Sang Bapa sehingga Sang Bapa mengajaknya untuk membuat manusia? Semua Bapak gereja mengatakan, Sang Bapa berbicara kepada Sang Putra untuk bersama-sama membuat manusia. Tidak mungkin Allah ngomong kepada makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya dari dirinya untuk diajak bekerja sama, sama-sama membuat manusia. Tidak mungkin. Jadi kesesatannya adalah teks yang nuansanya, bentuknya ajakan dirubah, dipelintir menjadi seakan-akan suatu pernyataan atau deklarasi. Ini kalau kita nggak peka bisa tergiring. Sekarang untuk masuk yang lebih dalam lagi, di dalam doktrin Tritunggal ini, sadar nggak teman-teman, bahwa seringkali kalau kita ngomong tentang Tritunggal itu ada pemaknaan diksi yang menyulitkan, khususnya tentang apa yang dimaksud dengan pribadi Allah. Pribadi Allah, kata yang sama dipakai juga dengan kelompok Mormon, tapi kita memaknainya berbeda. Mormon memaknainya sebagai pribadi yang manusiawi, artinya pribadi yang satu berbeda dengan pribadi yang lain. Tetapi kita tidak memaknai seperti itu. Kenapa? Karena semua pengajaran teologi biblical yang bersumber dari sampai yang paling tua bapak-bapak gereja tidak pernah mengajarkan kata pribadi Allah di dalam Tritunggal ini adalah entitas yang terpisah-pisah. Dan yang menarik, salah satu bapak gereja yang menjelaskan kerumitan problem penerjemahan istilah-istilah teknis Tritunggal itu namanya Botius. Di sebelah kanan ini bukunya saya punya. Botius memberikan ulasan singkat di dalam traktatnya di saat dia menyerang ajarannya Nestorius dan Eutyches. Dia memberikan penjelasan tentang kerumitan problem menerjemahkan kata hipostasis dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Inilah kalau kita nggak hati-hati, ini menjadi penyebab kesalahpahaman. Kalau kita ngomong di dalam frase bahasa Yunani, satu hakikat tiga pribadi, bahasa Yunaninya mia ousia, satu ousia, tres hypostasis. Ini kalau kita ngomong dalam bahasa Yunani, terjemahan bahasa Latinnya una substantia, tres persona. Masalahnya, pernah enggak kita menelusuri? Hipostasis itu artinya apa? Botius menjelaskan, hipostasis itu adalah suatu keberadaan. Kalau kita lihat kamus, hipostasis itu merupakan kata Yunani yang tidak ada persamaannya. Karena hipostasis itu berasal gabungan dua kata, hypo dan histatai. Hypo itu underneath, below, di bawah. Histatai itu to stand. Jadi hipohistatai, hipostasis itu adalah secara literal, secara kasarnya, sesuatu yang wajib ada supaya dia bisa berdiri. Tanpa dia,
sesuatu itu tidak bisa berdiri. Ini kalau kita ngomong makna asalnya. Oleh karena itu, hipostasis di dalam bahasa Yunani tidak ada padanan katanya, termasuk saat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Botius menjelaskan, contoh, hipostasis di dalam suatu frase kata tertentu itu bisa berarti substansia, substansi. Tapi di dalam konteks yang lain bisa substrate atau substrat. Dalam konteks kalimat yang berbeda, maknanya esensia, esensi. Contoh ya, hipostasis dalam bahasa Yunani bisa berarti substansi dalam kalimat tertentu, bisa berarti substrat, bisa berarti esensi. Termasuk hipostasis dalam konteks tertentu bisa diterjemahkan dengan persona, personae, pribadi. Sekarang kita balik. Substansia, esensia dalam bahasa Latin, ini padanan katanya di dalam bahasa Yunani apa? Substansi atau esensi, padanan katanya kalau dibalik ke Yunani itu ousia. Jadi di dalam kalimat tertentu, penggunaan kata hipostasis ini bisa memiliki makna yang sama dengan ousia. Tapi di dalam konteks yang lain, hipostasis maknanya persona, pribadi. Menarik nggak? Nah, sekarang Buddhis menjelaskan, hipostasis bisa diterjemahkan personae dalam konteks tertentu. Tapi personae dalam bahasa Latin, ini artinya topeng. Kalau dikembalikan ke bahasa Latin, dari bahasa Latin personae ke bahasa Yunani, itu artinya prosopa. Botius sebagai filosof dan bapak gereja, pujangga Latin, memberikan uraian mengenai bahasa supaya kita berhati-hati kalau membaca kata hipostasis di dalam buku-buku teologi. Ini maknanya lebih dekat ke substansi, esensi, atau ke pribadi. Artinya, kita tidak bisa memaknai kata pribadi Allah itu dalam makna manusiawi seperti yang dipahami oleh Mormon. Tidak bisa. Penggunaan terjemahan pribadi atau personae dalam bahasa Latin itu untuk hipostasis itu dalam pengertian equivokal. Equivokal itu kata yang maknanya tidak seharafiah itu, kira-kira begitu. Jadi kayak semacam kata yang mendekati, namun tidak juga seperti itu maknanya, kira-kira gitu. Tangkap ya? Jadi hipostasis di dalam Tritunggal, andai kata diterjemahkan dengan kata pribadi Allah, itu tidak boleh dimaknai sama dengan pribadi manusia. Tidak bisa. Ini maknanya equivokal, makna yang tak sama. Andai kata-kata hipostasis diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu terjemahannya sifat atau oknum. Dan yang menerjemahkan kata hipostasis atau pribadi atau personae dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Arab itu sifat dan oknum adalah Abdul Masih Al-Kindi. Ini bukunya. Ini saya scankan halaman 33. Dia berkata apa? Fa amma sifati zatihi tabaraka wa ta'ala jauharzu kalimat waru asali. Adapun sifat zatnya maha terpuji dan maha tinggi Allah adalah memiliki firman dan rohnya yang kekal. Jadi Allah itu, zat Allah itu punya dua sifat, sifat firman, sifat kalimat, dan sifat roh kudus. Secara azali, azali itu tak berawal dan tak berakhir, kekal azali, kekal hakiki. Nah, dari sini kita bisa lihat ya perbandingannya. Untuk istilah teknis Tritunggal, hipostasis di dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan sebagai pribadi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, ataupun dalam terjemahan bahasa Arabnya sifat atau oknum. Tapi ingat, kata pribadi, sifat atau oknum ini dalam makna equivokal, bukan makna kamus, bukan makna manusiawi, bukan. Doktrin yang lain, Mormon versi yang mula-mula itu poligami. Joseph Smith itu punya 27 istri. Kemudian
ada pengikutnya Birmingham Young ini menolak menolak poligami sehingga di dalam dunia Mormonisme itu terpecah menjadi berbagai macam denominasi. Mayoritas saat ini anti poligami, tapi nabi-nabinya yang terdahulu poligami, dan ada yang namanya aliran fundamentalis Mormon. Aliran Mormon fundamentalis sampai hari ini menerapkan poligami. Ini bukunya, saya punya bukunya yang dari kelompoknya fundamentalis. Nih, nah ini bukunya dari kelompok fundamentalis Mormon yang pro poligami mengikuti jejak nabi-nabi pendiri-pendiri Mormon yang 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 mula-mula. Poligami dilarang saat ini oleh Kongres di Utah, di negara bagian Amerika yang mayoritas penduduknya adalah Mormon, dilarang. Tapi di dalam doktrinnya kelompok fundamentalis, boleh ini. Kita lihat yang bagian kedua. Ini, Presiden John Y. Barlow. Are we obeying it? Akankah kita mematuhinya? Are we keeping it? Akankah kita memegangnya? Aku berkata, I tell you what is going to happen to us if we don't obey the voice of the Lord. Saya akan berkata kepadamu apa yang akan terjadi jikalau kita tidak mematuhi suara Allah dan seterusnya ya. Remember, remember, ingat hukum ini poligami pernikahan yang jamak bukanlah hukum untuk masyarakat secara umum. Ini adalah hukum suci, hukum untuk imam-imam yang suci. It is a law of the holy priesthood. Ini adalah hukum untuk penatua-penatua atau petinggi-petinggi pendeta-pendetanya Mormon. It was taught to Joseph Smith. Ini adalah yang diajarkan oleh Joseph Smith and some of his friends dan beberapa teman-temannya. And he had 27 wives. Dan Joseph Smith memiliki 27 istri yang dikaitkan dengannya. Sebelum kita tahu semua ini di depan publik. Kira-kira begitu. Ini. Jadi kelompok nabi-nabi pengikut Joseph Smith yang awal-awal itu pro poligami. Bahkan ini adalah aturan khusus buat nabi yang terakhir dan pemimpin-pemimpinnya. Bukan untuk umat. Jadi jemaat umum ya satu aja lah. Tapi kalau dia adalah penatua atau nabi atau presiden gereja, jabatannya Mormon itu kalau pemimpinnya Mormon itu presiden gereja. Dia boleh poligami. Ini doktrinnya kelompok fundamentalis. Dan akhir-akhir ini ada orang yang ngakunya masih Kristen ingin menyebarkan tentang pahamnya bahwa poligami itu alkitabiah. Andai kata ada yang melarang poligami, itu adalah ajaran gereja, bukan ajaran Alkitab, katanya begitu. Bagi saya sih, jangan-jangan kamu sudah kena virusnya Mormon mungkin. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi setidak-tidaknya mulai berkembang untuk dihembuskan niat dan arah untuk menikahi banyak wanita. Yuk kita lanjut. Apa yang tadi saya sampaikan itu tolong diwaspadai karena doktrin-doktrin tentang Allah itu ada banyak. Allah punya berbagai jabatan dan jenjang kepangkatan, poligami dan seterusnya itu ini mulai disebarkan baik dari buku ke buku, ribuan buku sudah beredar dalam rekaman-rekaman seminar ataupun Bible study, podcast-podcast, YouTube dan segala macam. Dan ini masuk deras diterima oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya di aliran Protestan dan Pentakosta, karismatik. Sehingga apa yang diajarkan oleh doktrin-doktrin yang berbau Mormon ini menjadi pegangan yang diimani oleh jemaat-jemaat umum. Ini yang saya bilang menyedihkannya di situ. Dan untuk menutupi, jikalau ada yang menolak pandangan-pandangan bahwa ini ajaran yang keliru, tidak mungkin ada jenjang hierarki, karena Allah jumlahnya satu. Nah, kalau satu jenjangnya dari mana?
Kami yang dari kelompok pro Tritunggal ortodoksi menolak ajaran politeisme sekalipun mengatakan kami ini Kristen, tapi politeisme saya tolak. Dan ada semacam jargon untuk menenangkan semua antara yang monoteisme, Tritunggal monoteisme dengan Tritunggal politeisme ini. Sudahlah, kalian jangan berantem, kalian buat gaduh. Kenapa sih kalian tidak saling mengasihi? Yang punya keyakinan Allah itu Esa, Allah, firman Allah, roh Allah Esa, bu, ya mengasihi dan menerima doktrin kelompok Kristen yang lain. Ya mungkin kalian tidak sepakat, yang punya banyak dewa, banyak Allah. Karena apa? Itulah ajaran kekristenan sesungguhnya adalah kasih. Hendaklah kita saling menerima aliran ajaran aliran Kristen manapun. Jadi ada semacam himbauan. Himbauan dari orang-orang, oh ini kan hanya beda tafsir aja toh. Nggak usah ribut. Karena apa? Kamu mau menyembah dua Allah, tiga Allah, 10 Allah, mau menyembah para dewa, atau mau menyembah malaikat, karena di dalam tafsirnya Saksi Yehova kan, Yesus itu kan malaikat Mikael yang menjadi manusia kan. Jangan ribut masalah itu semua. Karena kebenaran itu relatif, nggak ada yang mutlak. Karena ini kebenaran itu relatif, marilah kita saling menerima karena doktrin tidak pernah menyelamatkan. Ini jargonnya propaganda yang mereka lakukan. Yang menyelamatkan bukan doktrin, yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Nah, jadi kalau Anda percaya Yesus, ikuti ajaran Yesus apa? Mengasihi, tidak menghakimi. Jadi mereka mau percaya sekian banyak Allah, jenjangnya seperti apa, ya terimalah mengasihi sebagai sesama tubuh Kristus. Untuk masalah yang substansi, kita tidak bisa kompromi karena ini adalah filter indikasi. Aku menyembah roh yang sama, Allah yang sama atau tidak dengan kamu. Mengenai ajaran primer, ajaran tentang Allah yang Esa, Tritunggal Allah yang Esa, saya tidak bisa kompromi dengan para penyembah berhala, para penyembah banyak dewa, dan banyak Allah. Hierarki Allah saya menolak. Saya menolak ajarannya karena ajaranmu tidak mengarahkan kepada kebenaran, kepada Allah yang benar. Tapi saya mengasihi kalian yang mengimani pengajaran yang keliru itu. Oleh karena itu, saya berusaha merangkul, menyadarkan, dan mempertobatkan kalian. Jadi ajarannya saya tolak karena ajaran seperti ini tidak mungkin bisa membawa kepada keselamatan. Bullshit. Penyembah dewa, penyembah banyak Allah bisa masuk surga. Enggak, saya tidak percaya itu. Saya tetap pada prinsip ajaran Tritunggal Ortodoksi bahwa Allah itu Esa, Osianya, zatnya, substansinya satu. Tidak ada dua entitas Allah. Allah, firman Allah, roh Allah, hayatnya Allah. Itu satu Allah. Titik, tidak ada koma. Tapi yang sempat keliru mengikuti ajaran yang jamak politeisme seperti Mormon dan yang diajarkan oleh yang bersangkutan tadi, pendeta tadi, saya dengan kasih akan mendatangi Anda, menjelaskan, mempertobatkan saya tidak benci pribadimu. Yang saya tolak adalah ajaranmu. Allah yang Esa memiliki tiga hipostasis, tiga keberadaan ilahi di dalam keesaannya. Allah memiliki firman-Nya sejak kekal sampai kekal di dalam keilahiannya, dan dia memiliki hayat, memiliki roh keilahian dari kekal sampai kekal. Allah adalah jawhar Allah, dia memiliki putra, memiliki firman Allah yang berdiam di dalam dirinya. Itu bukan Allah yang berbeda, Allah yang terpisah. Allah anak ini ungkapan istilah untuk firman Allah. Yang mana firman Allah ini ada di dalam Sang Bapa, satu di dalam Allah, termasuk Roh Kudus. Karena Allah, firman Allah, Roh Allah itu satu Allah, mustahil ada peluang hierarki. Yang jadi masalah, kesalahan berpikir yang saya lihat dari Mormon. Mormon ini memaknai kata roh itu hanya dalam pengertian life. Kata roh, kata spirit itu punya banyak makna.
minimal untuk kajian teknis teologi ada dua makna. Kata Allah adalah roh itu maksudnya Allah adalah divine being, spiritual being. Allah adalah sesuatu yang gaib. Karena dia adalah spiritual being, divine being, dia immaterial atau incorporeal. Dia tak bermateri, dia tidak berjasad. Allah tidak sama dengan manusia yang beranatomi, bertulang, dan berdaging. Nah, di kesalahan yang kedua yang saya lihat dengan ajarannya Mormon ini, dia tidak bisa membedakan hakikat asli keilahian Allah yang adalah roh, immaterial, bukan materi, tak bermateri, incorporeal yang tidak beranatomi, dengan jelmaan-jelmaan Allah. Allah yang adalah roh yang tidak ada persamaannya, yang omnipresent, ada di semua tempat, bisa mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia dalam ruang dan waktu tertentu, dalam wujud jelmaan yang ada dimensinya, ada ukurannya, ada tingginya, dalam teofani dan inkarnasi. Menyamakan hakikat keilahian Allah disamakan dengan wujud jelmaannya, ini salah besar. Oleh karena itu, kalau kita memahami makna ayat Bapa lebih besar dari aku, ada ayatnya betul. Saya tidak menolak ayat ini. Saya tahu Yesus waktu mengucapkan kalimat itu, dia tidak berbohong. Karena apa? Yesus adalah inkarnasi dari Sang Firman yang menjadi manusia. Di saat dia menjadi manusia, dia terbatas ruang dan waktu. Dia punya ukuran tertentu. Dia bermateri, ada daging tulangnya. Kita bisa meraba, bisa mendengar suaranya. Dalam konteks inkarnasi, dalam konteks jelmaan, saya sepakat apa yang diucapkan Yesus bahwa Bapa lebih besar dari dia. Tapi di sebalik wujud jelmaannya dia, di sebalik wujud inkarnasinya, dia adalah firman Allah yang satu di dalam Bapa. Kalau kita melihat wujud hakikat ilahinya di luar wujud inkarnasinya, Allah dan firman Allah satu, tidak ada yang lebih besar. Kalau sesuatu itu satu, tidak mungkin ada perbandingan. Saya bisa ngomong perbandingan kalau ada dua benda yang berbeda. Ini HP, ini kotak kacamata. Dua hal yang ada dua hal, maka bisa diperbandingkan. Tapi kalau hal itu cuma satu, tidak mungkin kamu bisa diperbandingkan. Oleh karena itu, saya tetap berpegang kepada ajaran para rasul yang disampaikan kepada para murid-murid bahwa Kejadian 1:26 tradisi suci gereja ini adalah komunikasi Tritunggal sebelum membuat manusia antara Sang Bapa dengan Sang Putra. Karena hanya Sang Putra saja yang setara dengan Sang Bapa. Selain Sang Putra dan Roh Kudus, tidak ada oknum lain yang setara dengan Allah. Dan Allah tidak pernah minta tolong kepada makhluk ciptaannya sendiri untuk membuat manusia. Makhluk kok jadi pencipta kan aneh. Jadi Kejadian 1:26 menurut doktrin ortodoksi, Sang Putra yang adalah firman Allah itu setara dengan Allah. Itu bukan kalimat deklarasi, bukan kalimat pengumuman, saya akan membuat manusia. Ayatnya bentuk ajakan. Marilah kita membuat manusia. Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu Allah yang tidak terbagi dan tidak terpisahkan. Tidak mungkin ada Allah yang terpisah dengan firman-Nya, tidak mungkin ada Allah yang pernah atau bisa terpisah dengan rohnya, dengan nyawanya. Tidak mungkin. Tidak ada Allah tanpa firman atau rohnya. Yang non-Tritunggal itu bukan Kristen.
Jadi Tritunggal itu adalah ajaran tauhid sejati, monoteisme, yang menolak Tritunggal, Allah berbeda dan terpisah dengan firman dan rohnya. Itu bukan Kristen, itu bukan monoteisme. Nah, dan apa yang saya singgung malam hari ini sebagian ada di dalam buku yang baru saya tulis. Ini Anda bisa lihat linknya di Tokopedia. Ini bukunya. Tapi sebagian aja yang saya singgung tentang Mormon karena selebihnya itu saya memang mereaksi ajaran-ajaran dari yang bersangkutan, pendeta yang kita kenal semua namanya, yang menyebarluaskan buku-bukunya dan dipakai, diajarkan oleh berbagai pendeta-pendeta yang lain. Ini Anda bisa cari di Shopee juga ada. Ya, kira-kira demikian tentang ragam ajaran-ajaran Mormon yang sudah menyebar di dalam kekristenan, yang terus ajarkan oleh apologet ataupun pendeta-pendeta yang lain.